when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Selamat siang semuanya dan selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Leonardo Teguh, biasa dipanggil Leo, dengan NIM 45221-038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang giro untuk tugas akhir manajemen perbankan. Please enjoy it. Pokok pembahasan kita hari ini, yang pertama, pengertian simpanan giro, yang kedua, persyaratan pembukaan rekening giro, yang ketiga, sarana penarikan simpanan giro, yang keempat, jenis-jenis cek, yang kelima, bagian-bagian cek, dan yang terakhir, contoh perhitungan giro. Kita masuk ke pokok pembahasan pertama, pengertian simpanan giro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian simpanan giro menurut istilah dan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Menurut istilah, simpanan giro merupakan jenis simpanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya. Simpanan ini bersifat liquid, artinya pemilik rekening dapat melakukan penarikan dana setiap saat tanpa ada batasan waktu tertentu. Simpanan giro umumnya digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari seperti pembayaran tagihan, transfer data, dan penarikan uang tunai. Bank memberikan pelayanan giro dengan harapan dapat menjaga kepercayaan nasabah serta meningkatkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media, yaitu cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Pokok pembahasan selanjutnya, syarat pembukaan rekening giro. Untuk perseorangan, yang pertama, identitas. Nasabah harus menyediakan identitas resmi seperti kartu tanda penduduk atau KTP, dan identitas lain yang diakui oleh bank. Kemudian, usia minimal. Nasabah harus mencapai usia minimal untuk ditetapkan oleh bank. Pada umumnya, 17 tahun ke atas. Kemudian setoran awal. Bank dapat menetapkan setoran awal yang harus disetorkan ke rekening giro sesuai dengan ketentuan bank tersebut. Besaran setoran awal dapat berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Kemudian formulir aplikasi. Nasabah harus mengisi formulir aplikasi pembukuan. Aplikasi pembukaan rekening giro yang disediakan oleh bank. Formulir ini berisi informasi pribadi dan detail yang digunakan oleh bank. Yang terakhir adalah dokumen tambahan. Beberapa bank mungkin meminta dokumen tambahan, seperti bukti alamat tempat tinggal atau dokumen pendukung lainnya. Sedangkan untuk badan usaha, syaratnya yang pertama, dokumen pendirian. Badan usaha harus menyediakan dokumen pendirian atau akta pendirian seperti akta pendirian perseroan terbatas, akta perusahaan perseroan, atau akta pendirian CV. Yang kedua, identitas pemilik dan pengurus. Bank akan meminta identitas pemilik dan pengurus badan usaha seperti KTP, paspor, atau identitas resmi lainnya. Kemudian nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Biasanya bank memerlukan NPWP badan usaha atau pemiliknya sebagai salah satu persyaratan pembukaan rekening giro. Kemudian, surat izin usaha. Bank mungkin meminta salinan surat izin usaha seperti SIUP atau surat izin usaha perdagangan, TDP atau tanda daftar perusahaan, atau izin usaha lainnya yang sesuai dengan jenis badan usaha. Kemudian, formulir aplikasi. Badan usaha harus mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening giro yang disediakan oleh bank. Formulir ini berisi informasi mengenai badan usaha, pemilik, pengurus, dan informasi lain yang diminta oleh bank. Yang terakhir, dokumen tambahan. Terkadang bank dapat meminta dokumen tambahan seperti laporan keuangan, rekomendasi dari pihak terkait, atau dokumen pendukung lainnya
tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Pokok bahasan selanjutnya, sarana penarikan giro. Yang pertama, cek. Pemilik rekening giro dapat menerbitkan cek atas nama penerima yang kemudian dapat diuangkan di bank. Cek berisi instruksi kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada penerima yang ditunjuk. Kedua, transfer elektronik. Simpanan giro dapat ditarik melalui transfer elektronik menggunakan layanan perbankan online, ATM, atau transfer antar bank. Nasabah dapat melakukan transfer dana ke rekening penerima menggunakan nomor rekening atau melalui fitur transfer yang disediakan oleh bank. Yang ketiga, menggunakan kartu debit. Bank juga menyediakan kartu debit yang terhubung langsung ke rekening giro nasabah. Kartu debit dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai di ATM, pembayaran di toko fisik, maupun belanja online. Pokok bahasan selanjutnya, jenis-jenis cek. Yang pertama, cek atas unjuk atau bearer cek. Cek ini dapat diuangkan oleh siapapun yang memegangnya. Kemudian, cek penarikan tunai atau cashier cek. Cek ini dikeluarkan oleh bank dan dijamin dengan dana bank, sehingga pembayaran dijamin oleh bank itu sendiri. Yang ketiga, cek perjalanan atau traveler's check. Cek ini dirancang untuk digunakan saat bepergian dan pada umumnya diterbitkan dalam mata uang asing. Cek ini dapat diuangkan di bank atau tempat penukaran mata uang. Kemudian, cek atas nama atau order check. Cek ini hanya dapat diuangkan oleh penerima yang namanya tercantum di cek. Selanjutnya, cek silang. Adalah cek yang di pojok kiri atas diberi dua tanda silang, sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan, buku dan bukan tunai. Yang terakhir, cek kosong atau blank check adalah cek yang dananya tidak tersedia dalam rekening giro. Pokok bahasan selanjutnya, bagian-bagian cek. Seperti yang Anda dapat saksikan di layar, bagian-bagian cek terdiri dari logo bank, nama bank terkait, nominal dalam huruf, nomor seri cek, nominal dalam angka, tanggal, nominal, sandi transaksi cek, nomor rekening nasabah, nomor seri, dan sebagainya. Kemudian kita ke pokok pembahasan terakhir, contoh perhitungan giro. Perhitungan giro dilakukan oleh bank untuk memberikan kompensasi kepada pemilik rekening atas penggunaan dan penyimpanan dana di rekening giro mereka. Berikut adalah contoh perhitungan giro. Misalkan, suatu bank memberikan bunga sebesar 0,5% per bulan untuk saldo rata-rata harian di rekening giro. Selama bulan Januari, berikut adalah saldo harian rekening giro. Saldo harian pada 1 Januari sebesar 10 juta. Saldo harian pada 15 Januari sebesar 15 juta. Kemudian saldo harian pada 31 Januari sebesar 5 juta. Untuk menghitung giro, langkah-langkahnya sebagai berikut. Saldo rata-rata harian adalah total saldo harian dibagi dengan jumlah hari. Jumlah hari dalam bulan Januari adalah 31 hari, sehingga 10 juta ditambah 15 juta ditambah 5 juta dibagi 31, sehingga mendapatkan hasil Rp516.129,03. Bunga yang diperoleh adalah saldo rata-rata harian, dikalikan dengan suku bunga bulanan yaitu Rp516.129,03 dikali dengan 0,5%, sehingga mendapat Rp2.580,65. Dalam contoh ini, pemilik rekening akan mendapatkan giro sebesar Rp2.580,65 pada bulan Januari. Perhitungan ini dapat dibedakan tergantung pada kebijakan dan suku bunga yang ditetapkan oleh bank tempat nasabah memiliki rekening giro. Terima kasih. Sekian, akhirul kalam, nun, wal kalami wa ma yasturun, nun, demi pena dan segala apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.